彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Aura kuno dengan lembut berlama-lama di atas seluruh gunung Lightning. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi sepenuhnya diam ketika terdengar. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membawa ketajaman yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Alis Mu Qingluan yang menyempit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze punya banyak teman, hubungan mereka jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Suasana yang tenang menutupi seluruh langit. Suasana ini berlanjut untuk sementara sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia memalingkan kepalanya dan matanya yang berisi sekilas petir terkunci ke Feng Zunze sementara menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, apa yang kamu maksud dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Mata Feng Zunze terkejut ketika dia melihat nyala api putih kecil yang padat. Dia tidak terbiasa dengan api ini. Saat itu, jika api ini tidak ada di sana ketika dia berada dalam kondisi kritis, kemungkinan bahwa itu Feng Zunze saat ini tidak akan. Xiao Yan diam ketika dia mendengar kegembiraan kecil dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan alamat aku dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Aku tidak akan berbicara tentang hubungan aku dengan dia secara detail. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggap aku yang lama sebagai guru kamu di masa depan." Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada banyak orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Xiao Yan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti dengan cepat menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze dengan penuh semangat tertawa dan mengangguk. Dia berkata, "Tinggalkan masalah hari ini kepada aku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya dilemparkan ke wajah dingin Lei Zunze. Dengan senyuman, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa memberi kamu hal-hal lain hari ini. Namun, Wind Lightning Pavilion tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Ini masalah antara Wind Lightning Pavilion dan dia. Jika Feng Zunze berkeras untuk ikut campur, itu mungkin akan memengaruhi hubungan antara dua pavilion kami." Lei Zunze melihat secara mendalam ke Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab. Keteguhan dalam suaranya menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mengencang di sandaran lengan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah untuk mendapatkan sisi yang keras dengannya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang terkenal selama waktu terpanjang di antara empat pavilion. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara empat douzun.
Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi dari perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Namun, hanya hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaan-pertanyaannya ini adalah sesuatu yang semua orang ingin tahu. Feng Zunze sedikit terkejut ketika melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan telah diterima sebagai murid Yao Zunze yang sangat pemilih. Namun, setidaknya, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan lebih baik. Dengan mata tajam Feng Zunze, dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu Feng King Er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Yan. Namun, dia telah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze sudah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan tempur Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze menyapu pandangannya ke Xiao Yan. Dia samar-samar merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa bahwa riak spiritual ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh Yao Lao. Hati-hati. Jika aku menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah direndam di Heaven Mountain Blood Pool. Selain itu, seiring dengan kekuatan tempur avatarnya, kekuatannya jauh melebihi kemampuan seorang Douzong biasa. Feng Zunze memutar kepalanya dan memerintahkannya. Jika kamu tidak cocok dengannya, kamu tidak perlu berbenturan dengannya. Bakat Feng King Er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan memang mengalami celah dengannya. Tidak memalukan jika kalah darinya. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Bahwa Wang Chen dapat meminjam bantuan kolam darah surga gunung untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Lei Zunze bergumam di hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di samping. Dia berbicara dengan suara lemah, apa yang harus dimarahi? King Er bertarung untuk menggantikanmu, dan bahkan membantu kamu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan Elder Chen Yun telah mati dengan tangannya. Jangan bilang kalau kita akan meninggalkan sesuatu seperti itu. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan Falling Star Pavilion menguntungkan kita juga tidak boleh membiarkan masalah ini berakhir, Lei Zunze dengan dingin mencela. Fei Tian merasa bosan ketika dia mendengar ini. Dengan segera, dia dengan enggan mengertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze telah benar-benar menghentikan pemikiran Wind Lightning Pavilion untuk membunuh Xiao Yan. Namun, baling-balingnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari jika seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebuah pandangan menyeramkan melintas mata Lei Zunze. Dia melirik Feng King Er menghadap Xiao Yan di arena saat berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian terkejut dan langsung menyipitkan matanya. Feng King Er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng King Er, badai Douki berwarna hijau tua langsung meletus di tengahnya. Sebuah petir samar perak melintas di dalam badai sementara suara gemuruh keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai Douki yang sangat besar hampir mencapai 100 kaki. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyempit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin padat Douki. Ini bakat pelatihan Feng King Er memang agak menakutkan untuk dapat menggabungkan sempurna dua Doukis yang sama sekali berbeda. Ketangkasan angin dan kekuatan petir yang hebat. Kedua afinitas yang berbeda ini sempurna bergabung dan kekuatan yang meletus dari mereka secara alami jauh dari apa yang biasa Douki dapat dibandingkan dengannya. Tidak mengherankan jika Feng King Er memiliki kemampuan khusus untuk menantang seluruh kelas. Ini mirip dengan Xiao Yan Douki yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Douki menjadi luar biasa.
Mendengus dingin yang dipancarkan dari badai ketika kain berwarna-warni dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan desakan angin di belakangnya. Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain berwarna-warni yang melesat. Kekuatan yang kuat itu terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, Douki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh api hati teratai Globet ke dalam kehampaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia mengambil kain berwarna-warni. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan api yang mengelilinginya, Douki yang kuat itu dengan cepat dipanggang ke dalam kehampaan oleh nyala api teratai Glazet. Kain berwarna-warni baru saja tercabik ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, seseorang dapat mendengar suara "swos-swos" yang berulang-ulang karena banyak pakaian berwarna-warni yang terus-menerus keluar dari badai. Dentang berdentang berdentang dentang berdentang. Kain berwarna-warni mengalir turun seperti hujan dari segala arah, segera memukul bayangan penguasa, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara yang jelas terus-menerus bergaung di sekitar stadion. Berderit-berderit. Tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Dentang. Kain berwarna-warni lainnya dengan keras menabrak pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan untuk dihancurkan dengan keras ke tanah. Fluktuasi Douki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, tak terhitung banyaknya kain berwarna-warni yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Disintegrasi badai Douki mengungkapkan Feng King Air di dalamnya. Jarinya menunjuk pada Phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari. Tubuh Feng King Air ditunda di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak sebagai mulia dan angkuh sebagai dewa wanita. Suara udara yang dihirup berulang kali muncul di stadion ketika suara Feng King Air muncul. Jelas, semua orang akrab dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke tempat duduknya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya pada saat ini. Tubuhnya membungkuk ke depan. Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti bunga teratai yang halus. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Tabrakan tak terduga tidak menghasilkan suara keras. Sinar cahaya yang intens dan cahaya hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali saling mengikis. Garis kecil menyebar dari udara kosong di mana dua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sepi. Mata semua orang dengan tegas menatap titik tabrakan antara lotus api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam bisa merasakan kekuatan energi yang menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau giok membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Flame bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu, ia kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya secara berangsur-angsur berubah redup saat keduanya saling terkikis. Wajah ini berlanjut ketika riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tabrakan, mengisap fragmen batuan di tanah menjadi cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak itu berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, lotus api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Ledakan. Teratai api tiba tepat ketika penghalang cahaya terbentuk. Dengan segera, itu seperti sebuah bom ketika gelombang api yang sangat besar meledak di atas penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah terbang melintasi langit. Kecepatan ripple menyebar meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan eksplosif yang menakutkan. Itu pecah di tengah suara keras. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit Phoenix warna-warni. Dalam cahaya merah aneh itu, tubuh Phoenix yang berwarna-warni dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng King Air. Sebuah teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiao Yan.
Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika ia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiao Yan merasakan keheranan di hatinya ketika dia merasakan bahwa itu Skyfire Tree Mysterious Change hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Dou Huang, tidak sulit untuk menaikkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Kesenjangan antara mereka setiap bintang benar-benar sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa. Jarak antara masing-masing bintang di kelas Douzong jauh lebih luas daripada kelas Dou Huang. Ketika menggunakan teknik rahasia yang sama, itu wajar bahwa teknik itu akan mengalami kesulitan memperoleh efek yang sama seperti di masa lalu. Ketika seruan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di balik Feng King Air tampaknya telah kembali ke kehidupan. Itu mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Dengan segera, ia membalikkan sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia dengan keras menembak ke arah Xiao Yan seperti sebuah meteorit.